Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berasal dari negeri tirai bambu. Film ini berjudul New Gods Ninja Reborn yang baru dirilis tahun ini. Bercerita tentang seseorang yang terlahir sebagai reinkarnasi ninja di masa depan, di mana dia harus bertarung melawan klan naga untuk melindungi keluarganya dan semua teman-temannya. Bagaimana keseruannya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita akan dikenalkan dengan seorang pria yang bernama Lee Yun Xiang. Terlihat dia sedang melakukan perlombaan balap motor jalanan, yang mana itu merupakan hal yang sangat disukainya. Yun Xiang selalu dapat memenangkan perlombaan dan mengalahkan semua lawan-lawannya. Kemudian kita akan dikenalkan dengan seorang gadis yang bernama Kasa. Dia adalah teman baik Yun Xiang yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Tak sengaja Yun Xiang melihat kalau orang yang baru saja dikalahkannya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia kemudian berusaha memperkenalkan dirinya pada wanita itu. Namun wanita itu malah pergi dan menghiraukannya begitu saja. Sesaat kemudian seorang pria bertopeng aneh mendatangi mereka. Dia meminta Yun Xiang untuk membantunya memperbaiki motornya yang berada di tempat itu. Namun Yun Xiang tak memperdulikannya dan pergi meninggalkan pria bertopeng itu. Scene kemudian berganti. Kita akan dibawa ke kota Donghai, di mana Yun Xiang juga tinggal di kota itu. Kota itu sendiri dikuasai oleh klan Di, klan terkuat dari 4 klan yang ada di kota itu. Selama bertahun-tahun belakangan, air merupakan hal yang sangat berharga di kota itu. Hanya para penguasa dan orang-orang kaya yang bisa mendapatkan air dengan mudah. Kemudian kita akan dibawa kembali bersama dengan Yun Xiang. Dia bekerja sebagai kurir barang-barang ilegal di kota itu. Suatu hari saat sedang mengantarkan paket barangnya, Yun Xiang menyabotase persediaan air klan Di. Hal itu kemudian mengakibatkan kebocoran air di kota dan membuat banyak orang bisa mendapatkan air dengan mudah. Saat sedang bekerja di markas, Yun Xiang dan teman-temannya menemukan seekor anak kucing yang terbuang. Yun Xiang kemudian membawanya pergi dari tempat itu. Pada malam harinya dia pergi ke sebuah tempat hiburan malam, yang mana Kasa bekerja sebagai penyanyi di tempat itu. Yun Xiang lalu memberikan anak kucing itu sebagai hadiah kepada Kasa, dan mereka pun pulang bersama-sama. Sedangkan di tempat lain, kita akan dikenalkan dengan pangeran ketiga klan Di, anak dari penguasa klan Di. Saat di perjalanan, Yun Xiang dan Kasa secara kebetulan bertemu dengan sang pangeran. Sang pangeran sangat tertarik dengan motor Yun Xiang dan ingin membeli motor itu darinya. Tapi Yun Xiang menolaknya mentah-mentah dan kemudian pergi meninggalkannya. Setelah itu Yun Xiang kemudian pergi menemui ayahnya dan juga kakaknya yang bernama Jin Xiang. Sang ayah sangat tidak setuju kalau Yun Xiang bekerja secara ilegal dan secara keras selalu memperingatkannya. Namun Yun Xiang tidak terima dengan apa yang dikatakan ayahnya dan mereka pun selalu bertengkar. Sedangkan sang kakak yang bekerja di biro kepolisian sangat peduli kepada Yun Xiang. Dia selalu memperingatkan Yun Xiang dan memintanya untuk keluar dari pekerjaannya. Saat pulang dari tempat itu, Yun Xiang dan Kasa diikuti oleh beberapa orang. Ternyata mereka adalah pangeran klan Di bersama dengan pasukannya. Mengetahui ada yang tidak beres, Yun Xiang kemudian dengan cepat melarikan diri. Namun sang pangeran tak membiarkannya pergi begitu saja, dan kejar-mengejar pun terjadi di antara mereka. Yun Xiang yang sangat sudah ahli dalam balapan berhasil menjatuhkan semua orang yang mengejarnya. Bahkan sang pangeran tak berdaya menghadapinya. Namun sang pangeran yang tak terima akan hal itu tiba-tiba langsung menyerang Yun Xiang dengan kekuatan esnya. Kasa juga ikut terjatuh dan terluka. Sang pangeran kemudian membunuh kucing yang dihadiahkan Yun Xiang kepada Kasa tepat di depan matanya. Setelah itu mereka kemudian mengambil motor Yun Xiang dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada Yun Xiang. Seluruh tubuhnya pun mulai terbakar dan langsung memukul sang pangeran. Serangan itu bahkan membuat tangan pangeran klan Di terluka. Melihat apa yang baru saja terjadi, mereka kemudian pergi meninggalkan Yun Xiang. Dan setelah itu Yun Xiang kemudian jatuh pingsan. Namun dari kejauhan ada seseorang melihat apa yang baru saja terjadi. Scene kemudian berganti.
Di markas Klendi terlihat sang pangeran berusaha menyembuhkan tangannya yang terluka karena serangan Yun Xiang. Namun usahanya sia-sia. Sedangkan penasihat klan mereka yang melihat kejadian itu melaporkannya kepada pemimpin mereka. Sementara itu di tempat lain, Yun Xiang terbangun dan berada di rumah sakit. Secara kebetulan dia bertemu kembali dengan wanita pembalap jalanan yang pernah dikalahkannya. Ternyata dia adalah seorang dokter di tempat itu. Dia bernama Dr. Su. Dr. Su mengatakan kalau seorang pria bertopeng yang sudah mengantarkan Yun Xiang ke tempat itu. Saat diperiksa, semua luka-luka Yun Xiang ternyata sudah sembuh. Namun tiba-tiba hal aneh terjadi pada dirinya. Semua kemampuan inderanya pun mulai meningkat. Yun Xiang kemudian langsung teringat pada Kasa dan kemudian pergi melihatnya. Namun Yun Xiang tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat Kasa tak sadarkan diri. Terlebih lagi saat dia mengetahui kalau satu dari kaki Kasa harus diamputasi karena tertimpa motornya. Sesaat kemudian Jin Xiang datang menemuinya. Tapi tiba-tiba bos Klendi juga datang ke tempat itu beserta dengan pasukannya. Namun secara mengejutkan bos Di malah meminta maaf kepada Yun Xiang atas apa yang sudah dilakukan oleh anaknya. Dia juga memberikan batang emas sebagai gantinya untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Tapi Yun Xiang yang sudah dipenuhi dengan amarah menolaknya mentah-mentah. Dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Atas kejadian itu bos D kemudian memerintahkan penasihatnya untuk segera membunuh Yun Xiang. Sementara itu sang kakak berusaha menenangkan Yun Xiang dan memintanya untuk mempertimbangkan tawaran bos D kepada mereka. Namun tiba-tiba beberapa pembunuh utusan klan D datang menyerang mereka. Yun Xiang dan kakaknya berusaha melarikan diri. Namun sayangnya mereka tak bisa kemana-mana dan sudah terkepung. Ternyata yang mengejar mereka bukanlah orang biasa, melainkan seorang wanita siluman ubur-ubur dan siluman monster ikan. Yun Xiang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi kemudian hendak dibunuh oleh mereka. Namun lagi-lagi Yun Xiang berubah ke mode apinya, dan sekejap saja langsung membakar kedua siluman itu. Tapi sialnya monster ikan itu masih hidup. Beruntungnya seorang pria bertopeng aneh yang pernah ditemui Yun Xiang tiba-tiba muncul di tempat itu, dan langsung membunuh monster ikan itu dalam sekejap. Yun Xiang kemudian bertanya siapa pria bertopeng itu. Tapi pria bertopeng itu malah mengatakan kalau mereka sudah saling mengenal. Dan kemudian memanggil Yun Xiang dengan nama Neja. Setelah itu dia kemudian pergi meninggalkan Yun Xiang. Sementara itu Yun Xiang dengan cepat membawa kakaknya yang sudah terluka ke rumah sakit. Scene kemudian berganti. Kita akan dibawa ke markas Klendi. Di sini Bos D memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada anaknya. Ternyata dia adalah Raja Naga dari Laut Timur. Dia juga mempunyai luka yang sama seperti yang ada pada anaknya, yang bahkan tidak bisa sembuh selama 3000 tahun. Bos D mengatakan kalau Yun Xiang adalah reinkarnasi dari seorang dewa yang sangat kuat, kejam dan juga gila yang bernama Neja. Dan luka yang ada padanya juga diakibatkan oleh Neja. Sementara itu di tempat lain, Yun Xiang pergi menemui si pria bertopeng misterius yang sudah menyelamatkan dirinya. Di tempat itu, si pria bertopeng menjelaskan kepada Yun Xiang siapa dirinya yang sebenarnya. Si pria bertopeng menjelaskan kalau Neja selalu berinkarnasi sejak kematiannya dari generasi ke generasi. Dan kali ini Yun Xiang adalah reinkarnasinya. Dia juga menjelaskan siapa identitas asli Bos D dan putranya yang sebenarnya. Sedangkan di sisi lain, sang pangeran naga mengetahui fakta kalau dia ternyata sudah dibunuh oleh Neja di masa lalu. Namun sang ayah dengan segala kekuatannya menempa tulang belakang baja untuk menghidupkannya kembali. Namun luka itu kemudian membuat ingatan sang pangeran terhapus. Karena kekuatan Neja yang begitu besar, selama 3000 tahun terakhir Bos D dan ketiga raja naga lainnya bersatu untuk mengalahkan Neja. Karena nyatanya jiwa Neja sudah kabur dari istana langit untuk berinkarnasi terus-menerus. Dan selama 3000 tahun terakhir ini juga Bos D beserta klannya terus mengawasi kota Donghai dan membunuh siapapun yang mereka anggap sebagai reinkarnasi Neja. Scene kemudian berganti. Tak lama setelah kepergian Yun Xiang, si pria bertopeng kedatangan seorang tamu. Namun secara mengejutkan ternyata dia adalah pemimpin klan D. Ternyata mereka berdua sudah saling berkenalan. Bos D lalu meminta si pria bertopeng untuk membunuh Yun Xiang dengan imbalan emas yang sangat banyak. Namun si pria bertopeng membuat berbagai alasan dan mengatakan akan mempertimbangkannya. Sementara itu Yun Xiang yang sedang menjaga sang kakak di rumah sakit mendapat sikap kekecewaan dari sang ayah. Karena hal itu Yun Xiang lantas mendapat penglihatan masa lalunya. Yang ternyata dirinya di masa lalu sebagai Neja juga memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayahnya.
Hal itu kemudian membuat Yun Xiang secara tak sadar mengeluarkan kekuatannya dan hampir membakar tempat itu. Atas kejadian itu, Yun Xiang kemudian pergi menemui si pria bertopeng aneh. Yun Xiang meminta si pria bertopeng itu untuk menjadi gurunya agar dapat mengendalikan kekuatannya. Awalnya dia menolak permintaan Yun Xiang. Namun Yun Xiang mengatakan akan membantunya memodifikasi motornya jika dia mau menjadi gurunya. Dan tak butuh waktu lama si pria bertopeng langsung menyetujuinya. Dia kemudian membawa Yun Xiang ke bengkel pribadinya. Dengan tingkah gilanya dia mulai melatih Yun Xiang mengendalikan kekuatan apinya di tempat itu. Yun Xiang juga membuat sebuah armor baja yang dapat mengendalikan kekuatan apinya. Namun walau berlatih setiap hari, dia tak pernah melupakan kakaknya dan juga Kasa. Yun Xiang bahkan membuat Kasa sebuah kaki buatan untuk membantunya berjalan. Suatu hari setelah dirasa cukup berlatih, Yun Xiang kemudian menantang si pria bertopeng untuk berlatih tanding. Dengan tombak apinya, Yun Xiang kemudian mengerahkan semua yang sudah dilatihnya untuk mengalahkannya. Pertarungan mereka bahkan membuat topeng pria itu terlepas dari mukanya. Dan ternyata dia adalah seorang siluman kera. Siluman kera itu kemudian memperkenalkan siapa dirinya kepada Yun Xiang. Dia berkata kalau dirinya adalah siluman kera 6 telinga. Namun Yun Xiang malah mengatakan kalau kera 6 telinga adalah penipu yang sangat licik. Mendengar itu si kera 6 telinga pun sangat marah. Dia kemudian memprovokasi Yun Xiang dengan mengatakan kalau Yun Xiang adalah seorang pembawa masalah dan juga bencana. Karena merasa terancam, tanpa disadari Yun Xiang kemudian mengeluarkan Susanoo Dewa Nezanya. Tak lama kemudian Yun Xiang mencoba kembali mengeluarkan Susanoo Dewanya. Namun usahanya sia-sia. Si kera 6 telinga kemudian mengatakan kalau Yun Xiang tidak dapat memanggilnya begitu saja. Itu dikarenakan Yun Xiang belum menyatu dengan tubuh dewanya. Namun jika Yun Xiang ingin kekuatan Neja yang sepenuhnya, dia harus mendapatkan astra atau senjatanya kembali. Si kera menjelaskan kalau Neja memiliki 2 astra, yaitu pita langit dan cincin api kosmik. Sementara itu, sang pangeran naga dan penasihat klan mereka masih terus mengintai pergerakan Yun Xiang. Suatu waktu saat berada di tempat kerjanya, Yun Xiang didatangi oleh Dr. Su. Dr. Su mengabari kalau kakaknya sudah sembuh. Dia juga meminta bantuan Yun Xiang untuk memperbaiki motornya. Namun tiba-tiba sekelompok pasukan pembunuh Klendi datang menyerang mereka. Satu persatu teman Yun Xiang dihajar di tempat itu. Yun Xiang yang juga sudah terbojok hampir saja terbunuh. Tapi beruntungnya teman yang bernama Little Six datang menyelamatkannya. Ternyata itu adalah serangan dari sang penasihat Klendi yang ternyata adalah seorang siluman katak. Tak punya pilihan lagi, Yun Xiang kemudian mengeluarkan kekuatan apinya di hadapan semua teman-temannya. Dan mereka pun saling bertarung. Namun siluman kata itu ternyata masih terlalu kuat dan kemudian hendak membunuh Yun Xiang. Namun tiba-tiba Susanoo Dewa Neja Yun Xiang kembali muncul. Dengan sekejap dia kemudian mengalahkan si monster kata itu sampai hangus terbakar. Scene kemudian berganti. Tak lama kemudian seorang teman kerja Yun Xiang yang bernama Ling mendatangi markas Klendi. Ling ternyata sudah berkhianat kepada Yun Xiang. Dia menawarkan bantuannya kepada sang pangeran naga untuk melukai Yun Xiang, tapi tentunya dengan sebuah imbalan. Keesokan harinya Yun Xiang pergi menjenguk Kasa yang masih dirawat. Tapi Yun Xiang masih merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Kasa. Dr. Su kemudian mendatanginya dan berusaha menenangkannya. Dia juga memberikan semangat kepada Yun Xiang. Namun Kasa yang sudah terbangun mendengar dan melihat mereka yang sedang bersama. Dengan rasa amarah dan kecewa, Kasa kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Kasa hanya bisa menangis seorang diri menyadari apa yang sudah terjadi pada dirinya. Tapi secara tak sengaja dia melihat Ling masuk ke dalam kamar rawat Little Six dan terlihat sangat mencurigakan. Dan ternyata di tempat itu Ling mulai mempreteli baju armor milik Yun Xiang. Namun tiba-tiba Little Six malah terbangun dan melihat apa yang dilakukan oleh Ling. Tanpa ampun Ling kemudian langsung membekap Little Six dengan bantal sampai mati. Sayangnya Kasa yang melihat kejadian itu diketahui oleh Ling. Ling kemudian mengejarnya dan berusaha menangkapnya. Dengan kaki yang terpincang-pincang Kasa berlari sekuat tenaga dan meminta pertolongan. Namun tiba-tiba sebuah bom meledakkan tempat itu. Rumah sakit itu pun mulai diserang dan diledakkan secara membabi buta. Kepanikan pun terjadi di seluruh tempat itu. Sementara Yun Xiang berusaha menyelamatkan semua orang di rumah sakit itu. Yun Xiang kemudian menyadari kalau itu adalah serangan dari monster-monster pembunuh utusan Klendi.
Dengan rasa amarahnya, Yun Xiang kemudian mengeluarkan Susano Dewa Nejanya. Sang ayah yang berada di tempat itu juga melihatnya, dan akhirnya menyadari siapa anaknya yang sebenarnya. Yun Xiang kemudian mengadang satu persatu bom yang menyerang tempat itu. Namun tiba-tiba baju armornya mengalami kerusakan. Salah satu bom yang dihadangnya kemudian terlepas dan mengarah ke rumah sakit itu. Sekuat tenaga Yun Xiang berteriak meminta Susano Nejanya untuk menghentikan bom itu. Namun sialnya Susano Nejanya malah menghilang begitu saja. Alhasil bom itu pun meledakkan rumah sakit itu beserta isinya. Melihat itu, amarah Yun Xiang pun semakin menjadi-jadi. Dia mulai membantai satu persatu pasukan pembunuh Klendi. Namun ternyata masalah tak sampai di situ. Seorang siluman wanita muncul dan langsung menyerangnya. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Namun Yun Xiang dengan kekuatan apinya mampu membuat siluman wanita itu pergi menjauh darinya. Setelah itu Yun Xiang kemudian pergi memeriksa semua orang yang ada di rumah sakit. Semua orang ternyata berhasil selamat. Namun tidak dengan sang ayah yang sudah dalam keadaan sekarat. Di saat-saat terakhirnya sang ayah mengatakan kebanggaannya kepada Yun Xiang setelah melihat apa yang dilakukan olehnya. Sang ayah juga meminta Yun Xiang untuk terus berjuang demi orang lain. Dan setelah itu sang ayah pun tewas tepat di hadapan Yun Xiang. Yun Xiang pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya melihat sang ayah yang sudah pergi selamanya. Dan lagi-lagi dengan rasa dendam dan amarah yang sudah membara, Yun Xiang lalu pergi untuk membalaskan dendamnya. Scene kemudian berganti. Terlihat si kera 6 telinga mendatangi markas klan di atas undangan sang pemimpin klan itu. Di tempat itu si kera sangat dikejutkan dengan dua sosok monster siluman air yang bekerja di tempat itu. Dia kemudian menyadari kalau kedua monster itu yang sudah menyerap habis air di kota Donghai. Bos Di sendiri mengancam kedua siluman monster air itu dengan menyandra anaknya. Itu karena dirinya memerlukan semua air bersih yang ada di kota itu untuk menyempurnakan kekuatannya. Bos D kemudian menanyakan kenapa Yun Xiang semakin bertambah kuat, dan bukannya mati seperti kesepakatan mereka. Namun lagi-lagi si kera berusaha membuat berbagai alasan. Tapi sayangnya Bos D sudah tahu yang sebenarnya, kalau dia yang sudah melatih Yun Xiang selama ini. Siluman wanita yang pernah menyerang Yun Xiang kemudian muncul dan langsung menyerangnya. Dan akhirnya Bos D pun berhasil menangkap si kera menggunakan kain pita ajaibnya. Namun sesaat kemudian seseorang muncul di tempat itu. Ternyata dia adalah Yun Xiang yang sudah membantai habis semua pengawal Klendi di tempat itu. Dengan cepat Yun Xiang langsung menyerang mereka. Namun Bos D langsung menahan Yun Xiang dengan kain pita sihirnya. Namun pita itu tak mampu menahan Yun Xiang yang sudah dipenuhi dengan rasa dendam dan amarah. Hal itu kemudian sangat mengejutkan Bos D. Dia juga merasa kekuatannya belum cukup untuk menghadapi Yun Xiang. Bos D kemudian memutuskan untuk mundur. Namun sang pangeran naga menolak untuk pergi bersama dengan ayahnya dan memutuskan untuk bertarung melawan Yun Xiang di tempat itu. Pertarungan es dan api pun terjadi di antara mereka. Sang pangeran naga kemudian berubah ke bentuk naganya untuk melawan Yun Xiang. Namun Yun Xiang tak menyerah begitu saja. Dengan rasa amarahnya dia kemudian mengeluarkan Susano Dewanya. Dan bahkan kali ini bisa mengendalikannya. Tanpa ampun Yun Xiang kemudian mencabut tulang belakang baja sang pangeran naga. Hal itu kemudian membuatnya tewas seketika. Tapi lagi-lagi siluman wanita sebelumnya datang dan hendak menyerang Yun Xiang. Namun si kera 6 telinga yang melihat itu tak membiarkannya begitu saja. Dengan mudahnya dia melumpuhkan siluman wanita itu dengan tongkat kecilnya. Dan kemudian hendak membunuhnya. Tapi Yun Xiang menahannya dan bertanya siapa wanita itu. Si kera 6 telinga kemudian menjelaskan kalau wanita itu adalah siluman awan merah, murid dari iblis Siji. Ternyata wanita itu mempunyai dendam kepada Yun Xiang. Itu dikarenakan dirinya di masa lalu sebagai Neja sudah membunuh saudarinya. Siluman awan merah kemudian berusaha memprovokasi Yun Xiang dengan mengatakan kalau dirinya adalah pembawa bencana. Mendengar itu Yun Xiang kemudian kembali mengingat masa lalunya sebagai Neja, yang mana dulu dia menentang istana langit, para dewa dan bahkan kedua orang tuanya. Menyadari apa yang dilakukannya di masa lalu, Yun Xiang kemudian meminta si kera 6 telinga untuk melepaskan wanita itu. Yun Xiang lalu bertanya, kenapa si kera 6 telinga selalu membantunya? Si kera 6 telinga kemudian mengatakan kalau dahulu dia berteman baik dengan Neja. Dia pun akhirnya menunjukkan siapa jati dirinya yang sebenarnya kepada Yun Xiang. Dan ternyata dia adalah Sun Wukong sang raja kera yang legendaris, yang sudah menyamar selama ini.
Wukong kemudian menjelaskan kalau pita merah yang dipakai bos di dulunya adalah astra milik Yunxiang. Dia juga menjelaskan kalau lubang yang ada di tempat itu sebenarnya menuju ke laut timur di bawah air terjun dasar laut. Dan itu adalah istana Raja Naga. Raja Naga mengurung semua naga-naga sungai di tempat itu. Dia menggunakan kekuatan mereka untuk meningkatkan kekuatan mutiara naga. Namun masalahnya para naga sungai itu membutuhkan air segar untuk bertahan hidup. Karena itulah sang Raja Naga menyerap semua air bersih di kota Donghai dengan kekuatan monster air sebelumnya. Raja Naga juga menggunakan pita langit Neja untuk mengikat dan mengurung semua naga-naga itu. Namun Wukong mengatakan kalau Yunxiang tidak bisa berbuat apa-apa akan hal itu. Yunxiang bahkan tidak bisa menggunakan pita langitnya. Karena kekuatan Neja yang sepenuhnya akan muncul jika Yunxiang hanya berada di dalam amarah. Namun sebaliknya jika dia berniat baik dan ingin membantu orang lain. Wukong bahkan sampai mengatakan kalau Yunxiang bukanlah Neja yang sesungguhnya. Setelah itu Yunxiang kemudian kembali ke rumah sakit dan meminta maaf kepada sang kakak atas semua yang sudah terjadi. Tiba-tiba Ling kemudian muncul di tempat itu dan memprovokasi semua orang yang ada di tempat itu. Dia mengatakan kalau Yunxiang lah yang sudah membuat Little Six terbunuh dan juga semua kekacauan di tempat itu. Namun dia lupa kalau apa yang dilakukannya kepada Little Six dilihat oleh Kasa. Kasa yang ternyata masih hidup kemudian mendatangi mereka dan memberitahukan semua apa yang sudah dilakukan Ling kepada Little Six, termasuk sudah menyabotasi armor milik Yunxiang. Semua orang kemudian sangat marah kepadanya, tapi sayangnya Ling dengan cepat menangkap dan mengancam akan membunuh Kasa. Tapi beruntungnya Kasa berhasil melepaskan diri dan mendorong Ling jatuh ke dalam laut. Saat pemakaman sang ayah, Yunxiang sangat merasa bersalah atas apa yang semua sudah terjadi. Tapi Dr. Su kakaknya dan juga Kasa memberikan semangat kepada Yunxiang untuk terus berjuang dan tidak berlarut di dalam kesedihan. Dan akhirnya Yunxiang pun memutuskan untuk pergi ke Istana Naga melawan sang Raja Naga dan mengembalikan air ke kota mereka. Sementara itu di tempat lain, sang Raja Naga hanya bisa merelakan kepergian putranya yang tewas di tangan Yunxiang. Beberapa waktu kemudian Yunxiang bersiap-siap pergi ke Istana Naga. Namun di perjalanannya dia diserang oleh beberapa monster siluman air. Tapi beruntungnya Yunxiang berhasil meloloskan diri berkat bantuan seekor ikan hiu dan sekaligus membawanya menuju Istana Naga. Di tempat itu Yunxiang melihat permata naga yang sedang disiapkan dan juga monster penyerap air yang diikat menggunakan pita langit miliknya. Yunxiang mencoba melepasnya, namun kekuatannya belum sanggup untuk membukanya. Dan tiba-tiba Raja Naga pun muncul di tempat itu. Ternyata Dr. Su juga sudah ditangkap oleh siluman awan merah dan dibawa juga ke tempat itu. Yunxiang dan Dr. Su kemudian mencoba melawan. Namun tiba-tiba Raja Naga mengeluarkan Susanoo dewanya dan langsung menyerang Yunxiang. Tapi Yunxiang tak menyerah begitu saja. Terlebih lagi saat dia melihat Dr. Su berada di dalam ancaman. Kekuatan amarahnya pun mulai keluar. Dengan sekejap dia langsung membunuh siluman awan merah. Dia juga berhasil menyerang dan membakar Raja Naga. Melihat Yunxiang yang terluka, si monster air kemudian menyembuhkan Yunxiang dengan kekuatannya. Namun tiba-tiba Raja Naga ternyata masih hidup dan langsung membunuh monster air itu. Dia juga sudah berada dalam bentuk naganya. Dia kemudian memakan permata naganya, yang mana itu juga melepaskan semua naga air yang dikurungnya menuju kota Donghai. Namun Yunxiang yang melihat itu tak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga dia menahan pita langit yang mengikat kurungan naga air itu. Namun sayangnya pitanya malah terbakar dan hancur. Semua naga air yang ada di dalam kurungan itu kemudian berhasil melepaskan diri. Hal itu kemudian mengakibatkan laut bergejolak dan mendatangkan tsunami di kota Donghai. Semua orang di kota sangat panik dan berusaha menyelamatkan diri. Sedangkan Yunxiang yang sudah tak berdaya lagi kemudian hendak dibunuh oleh Raja Naga. Tapi Yunxiang masih belum menyerah. Dengan rasa amarah yang menjadi-jadi dia mengeluarkan semua kekuatan apinya yang sangat mengerikan. Bahkan kekuatan apinya berhasil membakar sang Raja Naga sampai menjadi abu. Begitu juga dengan mutiara naganya. Namun sayangnya karena hal itu Yunxiang tak bisa diselamatkan lagi. Dr. Su yang melihatnya hanya bisa menangis melihat Yunxiang yang sudah tak berdaya. Tapi sesaat kemudian Yunxiang terbangun di alam rohnya dan bertemu dengan tubuh dewanya. Di saat-saat seperti itu Yunxiang masih memikirkan orang-orang di kota Donghai. Dia bahkan meminta tubuh dewanya untuk menyelamatkan semua orang-orang yang ada di sana.
Dan tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Yun Xiang hidup kembali. Yun Xiang juga berhasil mengembalikan pita langitnya. Dengan kekuatan pita langitnya, Yun Xiang kemudian menghentikan semua naga air yang membuat bencana di kota Donghai. Akhirnya tsunami yang melanda kota itu pun mulai reda, dan kota pun aman kembali. Tak lama kemudian Yun Xiang bersama Dr. Su kembali ke kota, dan disambut oleh Wukong. Dia mengatakan kepada Wukong kalau dirinya adalah Neza yang sesungguhnya. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikian alur cerita dari film New Gods Neza Reborn. Pada penutup film ini kita akan diperlihatkan 3 bagian kredit scene. Pada kredit scene pertama kita akan dibawa ke sebuah rumah hancur di sebuah gurun. Terlihat di dalam rumah itu terdapat banyak astra atau senjata para dewa. Dan salah satunya adalah cincin api kosmik milik Neza. Pada bagian kedua kita akan melihat siluman ular putih Blanka bersama adiknya, siluman ular hijau Verta. Mereka sedang bertarung melawan seorang biksu. Namun sayangnya Blanka berhasil ditangkap dan dikurung di pagoda leveng oleh sang biksu untuk selamanya. Sedangkan adiknya Verta dikirim ke reinkarnasi selanjutnya oleh sang biksu. Dan tiba-tiba Verta pun terbangun di sebuah dunia modern yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Pada bagian ketiga kita akan melihat Yun Xiang bertemu dengan seseorang yang sosoknya masih menjadi misteri. Namun setelah mencari dan gali infonya, ternyata pria itu bernama Yang Jian, yaitu satu dari 3 identitas sang dewa Erlang bermata 3. Dugaan itu bisa diperkuat jika kita melihat lebih teliti Yang Jian memakai sebuah ikat kepala, yang mungkin itu digunakan untuk menutupi mata ketiganya. Kita tinggal menunggu saja, apakah ketiga karakter itu akan berada dalam satu film yang sama. Mengingat film White Snake 2019 yang lalu berada dalam satu studio produksi yang sama dengan film Neza kali ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga notifikasinya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.